Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Raini Suluya. Kalian bisa panggil Ibu Rai, Ibu Rain, atau Ibu Raini, bebas gitu. Insya Allah ya selama 1 tahun ini, selama tahun ke depan gitu, Ibu akan mendampingi kalian untuk mempelajari mata pelajaran analisis kimia instrumen gitu. Nah, sebelum kita mulai untuk mempelajari mata pelajaran analisis kimia instrumen ini, sebelumnya Ibu mau mensosialisasikan gitu penilaian yang akan Ibu pakai dan Ibu gunakan gitu untuk mengisi nilai rapot gitu. Nah, di mata pelajaran ini, mata pelajaran analisis kimia instrumen, poinnya ada empat besar gitu. Yang pertama ini ada analisis potensiometri, yang kedua elektrografimetri, yang ketiga konduktometri, dan yang keempat fotometri gitu. Ini selama setahun ya, jadi kemungkinan selama semester ini kita hanya mempelajari 2 poin besar, poin pertama dan poin kedua, yaitu analisis potensiometri dengan analisis elektrografimetri gitu. Nah, sebetulnya di mata pelajaran ini itu ada praktikumnya. Ada praktikum, tetapi kelas 11 ini kebagian di semester 2 gitu. Jadi, semester ini analisis kimia instrumennya insya Allah full teori gitu. Kemungkinan emang nanti ada praktikum ya paling simulasi atau pemberian video gitu. Untuk penilaian yang akan Ibu ambil untuk mengisi nilai rapot kalian gitu. Ini poinnya ada 4 juga secara garis besar ya. Yang pertama itu ada presensi. Jadi setiap harinya anak-anak itu wajib untuk mengisi presensi di Elbas gitu. Karena presensi ini akan masuk ke nilai gitu sebesar 10% dari total keseluruhan gitu. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan absen gitu. Karena presensi ya, bukan absen. Jangan sampai menyia-nyiakan presensi karena ini salah satu bentuk disiplin kita gitu, disiplin kita terhadap mata pelajaran ini, dan bukan mata pelajaran ini juga, tapi mata pelajaran lainnya juga kita harus disiplin gitu. Selanjutnya ada penilaian harian, bisa tugas, bisa kuis, bisa pretest, bisa post-test juga. Nah, ini nilainya adalah 40% dari total keseluruhan. Nah, kalau dilihat nilai harian ini itu paling besar ya dibanding yang lain gitu. Jadi jangan sampai ada anak-anak yang tidak mengerjakan penilaian harian gitu karena poinnya cukup besar gitu. Nah, penilaiannya apa yang diambil itu tergantung dari materi yang Ibu sampaikan hari itu. Bisa tugas yang berkaitan dengan materi itu, bisa juga persiapan untuk memasuki materi selanjutnya gitu. Jadi tetap dilihat aja, tetap dipantau terus LBAS-nya setiap pertemuan kita gitu. Terus ada ujian juga, ujian per bab. Ujian per bab di sini maksudnya adalah ujian per poin tadi. Kan selama setahun ini kita mempelajari 4 ya. Ada potensiometri, ada elektrografimetri, ada konduktometri, ada spektrofotometri. Nah, maksudnya per bab itu adalah per poin tadi. Berarti di selama semester ini kita akan ulangan harian, maksudnya ulangan harian ya, ulangan per bab selama 2 kali. Yang pertama itu tentang potensiometri dan yang kedua itu ada tentang elektrografimetri gitu. Nah, tapi sebelum kita mulai memasuki belajar bab potensiometri gitu, sebelumnya nanti akan ada pengantar dulu, pengantar tentang mata pelajaran analisis kimia instrumen. Nah, untuk pengantar analisis kimia instrumen kemungkinan akan diujikannya barengan gitu dengan ujian bab pertama gitu, dengan bab potensiometri kayak gitu. Jadi insya Allah ya ujian per babnya itu nanti semester ini ada 2. Dan yang terakhir ini ada
ujian blok. Ujian blok ini semacam UAS, jadi semua materi selama semester ini akan diujikan di ujian blok gitu. Nah, nilai ujian blok ini sebesar 30% gitu. Jadi ini ya, setiap ada tugas, ada kuis, kita harus disiplin gitu, disiplin mengerjakan, disiplin untuk rajin dan bertanggung jawab gitu mengerjakan setiap tugas yang diberikan gitu. Nah, kalau ada apa-apa nanti teman-teman bisa WA ke ibu aja gitu. Misal telat absen, terus LBAS-nya nggak bisa dibuka, atau baru ada kuota siang, atau ada kegiatan apapun gitu, bisa langsung izin ke WA ibu gitu. Insya Allah ibu akan terbuka. Selanjutnya ini ketentuan. Nah, untuk ketentuan, ini baru ketentuan yang teori aja kan ya. Karena kalian praktikumnya masih di semester depan, berarti untuk ketentuan praktikum akan ibu sampaikan di semester depan juga gitu. Jadi yang sekarang ini ketentuan untuk yang teorinya dulu. Pertama buku tulisnya. Buku tulis sampulnya itu sama sekelas. Bebas mau apa aja. Boleh sampul coklat, boleh sampul batik, boleh sampul karton putih, karton biru, karton pink, atau mau di desain sendiri kelasnya, terserah, bebas gitu. Yang penting adalah sama satu kelas, karena nanti kita insya Allah ya, kalau misalkan emang nanti udah mulai belajar offline gitu, biar nanti ngumpulin bukunya itu mudah, gampang, jadi buku tulisnya harus disamaratakan semuanya. Itu biar nanti nggak bercampur dengan buku-buku yang lain gitu. Nah, yang kedua, untuk pengumpulan tugas itu bisa via email atau WhatsApp gitu. Biasanya nanti kalau tugasnya itu disuruh mencatat atau mengerjakan tugas di buku tulis, kemungkinan akan dikirim via WhatsApp aja gitu. Kecuali memang mengirim file dokumen, jurnal, artikel, video gitu. Itu nanti akan diarahkan langsung ke email gitu, biar WA-nya nggak menumpuk gitu kan. Kalau email lebih enak gitu ya kalau misalkan melihatnya yang size besar kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk kuis dan ulangan bab nanti kemungkinan ya akan berupa pilihan ganda gitu. Bisa pilihan ganda, bisa esai, tapi kemungkinan pilihan ganda. Nah, nanti mengerjakannya itu via Google Form aja untuk meminimalisir errornya LBAS, karena LBAS kan banyak ya yang make, guru-guru lain juga make. Jadi kita makanya nanti Google Form aja. Untuk linknya nanti tetap akan ibu share via LBAS gitu. Nah, selanjutnya di mata pelajaran ini kalian itu harus jujur. Harus jujur sama diri sendiri, jujur sama ibu, jujur sama Allah, yang penting kayak gitu. Jadi untuk mengerjakan tugas, kalau misalkan emang mau kerja sama ya nggak apa-apa sih, cuman namanya kerja sama kan artinya belajar bareng gitu, saling bertukar pikiran. Kalau misalkan ada si A yang nggak ngerti, si B bisa ngejelasin gitu, kalau memang si B lebih ngerti dulu. Nah, dalam mengerjakan tugas bareng itu kan nggak harus sama semua ya. Kalau sama semua mah namanya nyontek gitu. Namanya bertukar pikiran, namanya bertukar pikiran pasti akan ada jawaban-jawaban yang berbeda kayak gitu. Nah, di sini yang akan ibu nilai gitu kejujuran kalian dalam mengerjakan apapun yang diamanahkan atau ditanggungjawabkan ke kalian kayak gitu. Nah, dalam ulangan, kalau ulangan harian, ulangan bab ujian, nah itu memang harus sendiri gitu kan, untuk menguji seberapa jauh gitu pengetahuan kamu tentang mata pelajaran ini gitu. Nah, kalian harus tanggung jawab dengan apa-apa yang dikerjakan gitu. Misal ada tugas A, ada tugas B, ada tugas C, ya kalian harus bisa tanggung jawab. Tugas A itu dikerjakan dengan cara seperti apa gitu ya. Itu tanggung jawab ke diri sendiri gitu. Nah, untuk pertemuan hari ini mungkin masih itu dulu gitu. Jadi hari ini belum ada tugas.
Terus tetap semangat gitu, kalau ada apa-apa boleh langsung cerita ke ibu, insya Allah ibu akan terbuka gitu. Terus udah itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.